Guru Nevada Amerika Serikat selalu tampak diam, gersang, dan tak punya rahasia. Tapi semua berubah ketika badai pasir terbesar dalam 50 tahun menerjang kawasan Carson Ridge, menyapu area kosong yang selama ini dianggap hanya hamparan mati tanpa nilai. Setelah badai mereda, pekerja konstruksi jalan menemukan sesuatu terkubur di bawah lapisan pasir yang tebal. Ternyata tulang belulang manusia terkumpul dalam lubang besar yang menyerupai kuburan massal. Tak ada tanda-tanda identitas, hanya debu, tulang, dan satu benda aneh. Sebuah lencana sheriff tua terkubur bersama tengkorak yang seolah sedang memeluknya. Pemerintah segera menutup lokasi, tapi bagi Carmen Wells, seorang mahasiswi arkeologi dan penduduk asli kota kecil itu, temuan ini membuka luka lama yang tak pernah benar-benar sembuh. Carmen ingat, kakek buyutnya dulu sering bercerita tentang desa Dust Hollow yang katanya pernah berdiri di tengah gurun itu. Desa yang mendadak hilang tanpa bekas sekitar tahun 1810. Orang-orang bilang itu hanya dongeng, tapi Carmen tidak percaya. Dengan restu kampus dan modal nekat, Carmen mulai menyelidiki sendiri. Ia kembali ke gurun itu dengan peralatan sederhana, ditemani temannya, Nolan, seorang mahasiswa sejarah yang skeptis tapi penasaran. Di lokasi, Carmen menemukan sisa pondasi batu, sumbu lampu minyak, dan lembaran buku harian terbungkus kulit sapi dan hampir hancur dimakan waktu. Isi buku itu membuat bulu kuduknya merinding. Buku itu ditulis oleh seorang wanita bernama Clara May, penduduk Dust Hollow. Clara menulis bahwa desa mereka awalnya damai, hidup dari pertambangan perak. Tapi suatu malam, sekelompok pria asing datang dengan bendera perusahaan tambang besar dari timur. Mereka menjanjikan emas, kekayaan, dan pembangunan besar-besaran. Tapi ketika warga menolak menjual tanah mereka, orang-orang mulai menghilang, termasuk anak-anak, ibu hamil, bahkan pendeta desa. Clara mencatat bahwa sheriff saat itu, Jonas Creed, adalah satu-satunya yang menolak tunduk. Ia berusaha melawan, tapi suatu malam, seluruh keluarga Jonas ditemukan tergantung di sumur tua. Dan sejak saat itu, desa mulai sepi. Orang-orang pergi atau lenyap. Clara menulis kata terakhirnya di halaman akhir. Mereka membakar segalanya malam ini. Tapi kami akan tinggal. Kami tahu kebenaran. Dan jika ada yang menemukan ini, jangan percaya pemerintah. Mereka tahu, mereka diam. Carmen dan Nolan saling berpandangan. Ini bukan sekadar cerita. Keesokan harinya, mereka mencoba melaporkan temuan buku harian dan artefak ke petugas pengawas situs, tapi tanggapannya aneh. Seolah mereka tidak ingin mendengar. Malam itu, kabin kecil tempat mereka menginap terbakar. Tidak ada penyebab pasti. Semua catatan Carmen hilang, kecuali satu salinan halaman Clara yang sempat ia foto. Lebih mengejutkan lagi, Nolan menghilang malam itu. Carmen pulang dengan hati berat. Ia disuruh berhenti bicara soal kasus Dust Hollow. Polisi bilang Nolan kabur. Kampus menarik dukungannya. Semua mengarah ke satu pesan, diam. Tapi Carmen tidak bisa. Ia kembali ke gurun sendirian, ke lokasi di mana kuburan massal itu ditemukan. Di sana, ia menggali kembali tanah yang mulai tertutup pasir. Ia mencari sumur tua yang disebut Clara, dan ia menemukannya. Saat ia berdiri di tepi lubang tua itu, angin gurun berhenti. Suasana jadi hening total. Lalu Carmen jatuh terduduk. Ia tahu tempat ini bukan cuma lokasi arkeologi. Ini adalah tempat kebenaran yang dikubur dengan sengaja.
Ia menggali lebih dalam, menemukan kotak kayu kecil berisi dokumen kepemilikan tanah atas nama Jonas Creed dan 43 penduduk Das Hollow lainnya. Dokumen-dokumen yang jika dibuka ke publik bisa membuktikan bahwa pemerintah atau perusahaan besar saat itu melakukan kejahatan untuk merebut tanah mereka, dan sekarang keturunannya mungkin masih hidup. Beberapa minggu kemudian, sebuah blog kecil yang tak terkenal memuat artikel berjudul Misteri Das Hollow dan Bisikan dari Bawah Gurun, ditulis oleh nama samaran, si Dewey. Artikel itu mengungkap seluruh isi buku harian Clara, foto dokumen tanah, dan kisah hilangnya Nolan. Artikel itu viral. Beberapa keluarga yang tinggal di sekitar Nevada mulai mengirim pesan. Mereka punya leluhur dengan nama di daftar Clara. Kasus ini akhirnya diangkat ke media besar. Dan setelah 130 tahun, nama-nama yang hilang resmi tercatat sebagai korban pembantaian. Das Hollow akhirnya mendapat tugu peringatan. Di bawahnya ada satu kalimat yang tertulis dengan ukiran besi tua. Kami tidak berbisik lagi, kami ingin didengar. Dan Carmen, ia tidak pernah muncul lagi. Orang terakhir yang melihatnya adalah petugas museum lokal. Ia mengatakan Carmen datang malam-malam membawa secari kertas, lalu tersenyum dan berkata, "Mereka sudah tenang sekarang." Sejak itu, hilang. Tapi setiap tahun pada saat badai itu terjadi, angin gurun Nevada membawa suara seperti bisikan. Dan siapapun yang berani mendengar, dia akan tahu rahasia gurun itu.